warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan pertemuan yang kita cintai ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mengawali acara kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan diimami oleh Pak Edo. Kepada Pak Edo dipersilakan. Selanjutnya, adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari Ibu Naniasi SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, beserta karyawan Guru SLB Sungai Penuh. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Gak luput kita bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena keberadaan beliau kita dapat merasakan dunia pendidikan yang kita rasakan saat ini. Pagi ini saya meminta waktu kepada Bapak Ibu
untuk beberapa tidak lama-lama, cukup 1 jam paling lama ya kalau bisa. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah program guru penggerak yang mana ini adalah bukti saya melaksanakan program yang sedang berlangsung. Dalam hal ini saya mulai langsung dengan penampilan saya ini. Adapun konsep utama dari budaya positif itu yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Nah, di sini disiplin positif mungkin selama ini kita taunya itu cuma disiplin. Apa itu disiplin positif? Yaitu ketentuan-ketentuan yang kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, baik itu kita sebagai guru, baik itu sebagai murid, ya. Semua yang ada di lingkungan sekolah, nilai-nilai positif yang kita terapkan itu, peraturan-peraturan yang ada di sekolah yang kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan dan berlangsung secara terus-menerus, ini bisa menjadi budaya. Seperti contoh ya di sini, katakanlah kita, kalau dulu kita mengatakan ini peraturan, sampai sekarang pun kita mengatakan ini adalah peraturan. Contoh, datang tepat waktu, kita tahu kita datang ke sekolah jam segitu. Nah, dengan adanya ketentuan seperti itu, kita laksanakan tepat waktu, apapun yang kita lakukan itu berlanjut secara berkesinambungan, itu akan menjadi budaya positif. Nah, itu tentang disiplin positif. Kemudian nah, di sini ada ya, pengertian disiplin positif itu merupakan suatu proses pembelajaran. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tadi, disiplin positif, nah, sekarang kita tidak melakukan dengan hukuman. Seperti contoh, disiplin positif ya, dengan tepat waktu kedatangan kita ke sekolah atau terhadap anak kita lakukan seperti itu. Kalau anak terlambat, selama ini kita kan maunya kalau anak datang terlambat, mungkin kita katakanlah hukumannya sederhana, membersihkan kamar mandi gitu ya. Itu adalah hukuman. Sedapat mungkin hal-hal seperti itu kalau dapat tidak dilaksanakan seperti itu. Karena apa? Dengan hukuman-hukuman secara terus-menerus kita lakukan terhadap anak, itu akan mengurangi motivasi
terhadap anak, motivasi terutama motivasi intrinsik gitu. Katakanlah seperti ini, wah kalau saya ini datangnya terlambat, nanti kalau saya datang terlambat, otomatis guru saya menghukum saya untuk melakukan apa gitu ya. Jadi dengan kita terapkan disiplin positif, jadi anak ini tidak takut dengan walaupun dia datang terlambat, tapi kita menanggapinya tidak dengan menghukum, tapi anak akan walaupun saya terlambat, saya akan tetap masuk ke dalam kelas. Karena ibu guru tidak akan menghukum, tetapi di sini sikap kita lain, ya, dengan tidak memberi hukuman. Nah seperti itu. Makanya disiplin positif itu tidak dilakukan dengan hukuman, gitu. Jadi kita menimbulkan motivasi diri dari dalam diri anak itu, yang motivasi intrinsiknya, begitu. Kemudian bentuk disiplin positif itu ada 5 ya. Di sini pertama bersikap tegas, tapi bukan marah. Kemudian beri dukungan, bukan hukuman. Kemudian fokus pada penyebab, bukan kejadian. Kemudian buat batasan pada anak bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuka hatinya. Kemudian memberi anak kesempatan untuk belajar mandiri. Seperti itu. Jadi itu bentuk disiplin positif. Jadi kalaupun anak bersalah, kita tidak usah dimarahi atau kita harus bersikap tegas gitu. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun nilai kebajikan itu antara lain, ya. Nilai-nilai kebajikan itu ada nilai keadilan, ada nilai tanggung jawab, ada nilai kejujuran, ada nilai bersyukur, ada nilai lurus hati, kemudian ada lurus hati berprinsip, kemudian integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, dan percaya diri serta kesabaran. Nah, nilai-nilai kebajikan ini juga harus kita terapkan. Mungkin dari nilai-nilai ini sebagian mungkin sudah kita terapkan terutama di kelas ya, maupun di sekolah kita. Karena dengan nilai-nilai yang ada dalam nilai kebajikan ini, itu akan membentuk nanti pada nilai-nilai positif, disiplin positif. Karena dia merasa jujur, bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya. Oh, kewajiban saya datang untuk belajar jam 7.30 atau jam 8 sudah di dalam kelas untuk proses belajar mengajar. Nah, dengan adanya nilai kesadaran dengan dari diri siswa, dari anak, dia akan ada rasa tanggung jawabnya. Nah, bagaimana kita merubah sikap siswa untuk percaya diri, walaupun dia datang ke sekolah dengan seadanya gitu kan, tapi tetap dia percaya diri untuk melakukan tugasnya sebagai peserta didik. Begitu juga dengan kita mungkin gitu ya. Kita sudah dikasih ketentuan bahwa datang jam sekian, pulang jam sekian. Kalau rasa tanggung jawab kita ada, kita akan percaya diri melakukannya gitu kan, kita kerjakan dengan tulus, itu rasa tanggung jawabnya akan datang sendiri. Itu. Untuk motivasi itu ada teori
hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini di dalam buku Diana Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian ada hukuman dan penghargaan restitusi. Dalam proses pembelajaran, seorang guru sebaik mungkin hindari tindakan menghukum. Selama ini kita katakanlah anak tidak membuat PR ya, sederhana hukumannya paling kamu ada bikin PR si A gitu. Nggak ada, setelah diperiksa ternyata si A tidak ada membuat PR. Apa hukumannya yaitu berdiri di depan kelas biasa gitu ya, berdiri di depan kelas sebelum selesai ibu ngajar kamu nggak boleh duduk. Itu adalah merupakan suatu hukuman. Nah, paradigma seperti ini sedapat mungkin tidak kita lakukan lagi karena itu membunuh karakter siswa. Apabila siswa tidak membuat PR, katakanlah lupa, untuk yang akan datang lupa membuat PR, wah saya nggak ada bawa bikin PR yang disuruh guru kemarin, Pak Guru kemarin. Saya nggak sekolah aja lah. Besok lupa lagi buat tugasnya. Besok nggak lagi masuk, sudah 2 hari nggak masuk. Berlanjut akan seperti itu. Jadi karena ada rasa ketakutan tadi, nah sementara kita menanggapi dengan hukuman, makanya rasa percaya diri anak dan rasa tanggung jawab anak kembali ke nilai kebajikan tadi hilang pada diri anak. Jadi walaupun anak tidak membuat PR, tetap kita perlakukan sama. Nanti baru kita tanyakan apa masalahnya, apa kendalanya membuat tugas gitu kan. Tetapi dengan cara tidak memarahi, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lemah lembut supaya anak kita tidak merasa takut itu tadi, karena takut dihukum gitu. Nah ini, begitu juga memberi penghargaan kepada siswa yang secara berlebihan itu juga kurang pas gitu ya, kurang baik ternyata gitu. Nah selama ini kita begitu anak kita bisa, ayo kalau kamu bisa ibu kasih, katakanlah sekecil apapun itu penghargaannya, memberikan 1 permen saja. Yuk kalau kamu bisa, ibu kasih permen dengan melihatkan permennya. Kalau kamu bisa menjawab ini atau kamu bisa melakukan ini loh, ibu ada permen. Ini nanti akan ibu bagikan. Ternyata memberi penghargaan yang berlebihan secara terus-menerus itu juga berdampak kepada diri siswa, motivasi intrinsiknya. Kenapa? Saya nggak akan melakukan ini kalau ibu nggak beri hadiah gitu. Katakanlah hadiah. Oh, saya nggak akan melakukan ini. Atau siswa menanyakan kepada kita, Bu, kalau saya mengerjakan ini atau membuat ini, ada nggak hadiah untuk saya? Jadi pemberian hadiah yang berlebihan juga tidak bagus kepada diri anak gitu. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak menghukum dan tidak
memberi penghargaan yang secara berlebihan, yaitu dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Lebih ditekankan kepada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah. Komunikasi dapat terbangun dengan baik jika maksud komunikasi ditampilkan dengan baik. Seperti itu. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi tadi, supaya anak tidak dihukum terlalu kalau berbuat salah kemudian dihukum, atau memberikan perlakuan yang berlebihan, yaitu memberi penghargaan terhadap anak gitu kan. Kita sebelumnya harus membuat keyakinan kelas. Nah, kalau mungkin kata keyakinan kelas ini, saya pun selama ini nggak tahu kalau itu keyakinan kelas gitu. Ternyata secara tidak langsung ini sudah kita terapkan, yaitu peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, dengan kata-kata peraturan ini, siswa akan gimana ya? Geraknya itu akan sempit. Oh, ini ada peraturan seperti ini. Saya masih ada rasa ketakutan akan dihukum kalau tidak melaksanakan peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang kita mencoba untuk melakukan dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan antara guru dan peserta didik untuk membuat suatu keyakinan yang dapat dipahami bersama-sama, di mana pemikiran tersebut dijadikan untuk nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di dalam kelas, baik itu bagi guru sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Ciri keyakinan kelas antara lain bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci, konkret, agar mudah dipahami. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Nanti akan nampak nanti bagaimana bentuk keyakinan kelas itu, kemudian dengan restitusi. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Ya, kalau 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi, ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan workshop apa segala macam, kebutuhan dasar manusia ini tidak asing lagi. Kemanapun kita pergi, tetap 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, kebutuhan manusia untuk merasa diterima, ya, diterima di lingkungan. Kalau kita di sekolah, ya diterima di sekolah gitu kan. Jadi kemudian kebutuhan untuk kebebasan di sini bukan kebebasan seenak kita, mau-maunya kita. Kalau untuk murid, semau-mau gue gitu kan, seenaknya murid lakukan. Mau belajar, ya masuk dalam kelas, kalau enggak di luar gitu kan, nanti kejar-kejaran dengan gurunya gitu kan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu maksud dari di sini kebutuhan kesenangan ini. Walaupun kita sebagai pendidik dan walaupun sebagai peserta didik, kita akan membutuhkan kesenangan. Senang di mana? Senang di tempat belajar, senang di tempat mengajar, senang di lingkungan sekolah gitu kan. Bukan hanya sekedar asal datang untuk memenuhi kewajiban. Datang jam sekian seenaknya gitu kan. Pulang nanti seenaknya juga, bukan seperti itu gitu kan. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan
di sini dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita ngambil ya positifnya saja. Ya, kebutuhan bertahan hidup misalnya. Ya, gimana pun kita mempertahankan gimana hidup kita supaya enak, enjoy mungkin gitu kan di lingkungan tempat kita mengajar itu. Restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol, posisi sebagai penghukum. Nah, masih kembali sebagai penghukum. Nah, seorang guru mulai sekarang kita coba merubah paradigma menghukum siswa, karena dengan hukuman yang kita lakukan itu bisa tadi menurunkan karakter dan motivasi intrinsik anak gitu ya. Kemudian posisi kita sebagai membuat rasa bersalah anak itu bagaimana. Nah, jadi bagaimana anak itu merasa bersalah tanpa kita menyalahkan siswa tersebut. Kemudian posisi kita sebagai teman, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai teman dari peserta didik kita, supaya dia merasa nyaman untuk mengadakan ya, terutama dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian ada posisi sebagai manajer. Nah, di sini seorang guru sangat diharapkan untuk di posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini kembali yang telah kita bicarakan tadi, kita memecahkan masalah. Jika anak kita bersalah, itu tidak dengan cara menghukum, tetapi kita menanyakan apa masalahnya dengan suara lemah lembut, dengan bagaimana anak itu membuat dia merasa bersalah, tapi kita tidak menghukumnya gitu. Jadi di sini bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer gitu. Itu yang diharapkan untuk seorang guru. Dari 5 posisi kontrol ini. Nah, sebagai penghukum, posisi guru sebagai penghukum sangat berpengaruh terhadap psikologi peserta didik dan akan dapat mematikan karakter peserta didik sehingga tidak bisa menimbulkan motivasi intrinsik anak. Dari semuanya nilai-nilai positif, budaya positif itu ini saling berkaitan. Nah, sehingga dampak posisi penghukum di sini ya, dari 5 posisi kontrol tadi, 1 sebagai penghukum, dampaknya kepada murid, yaitu murid akan jadi pendendam. Kalau kita sering menghukum kepada siswa, melakukan tindakan penghukuman terhadap siswa, saya tidak maulah dengan ini, nanti ibu ini akan marah. Saya tidak mau dengan ibu ini karena saya sering dihukum. Akhirnya, apalagi kita di sekolah kita gitu ya, anak-anak ini walaupun dia tidak bicara, tapi hatinya dengan perlakuan kita terhadap siswa, bisa saja nanti siswa itu akan, oh dengan ini saya merasa nyaman belajarnya. Dia akan milih, oh mungkin saya senangnya dengan Bu Dewi aja, saya besok belajar dengan Bu Dewi aja, sampai kemana-mana, sampai ke SMA pun maunya dengan Bu Dewi dengan terikat Bu Dewi saja gitu. Jadi kalau bisa guru sebagai penghukum ini kita hapus. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru dalam pembelajaran yang diampu. Ini bagi guru yang bidang studi, yang megang bidang studi. Kalau
dengan bapak ini belajarnya seperti ini aja. Udah dengan ibu ini aja lah. Atau dengan ibu Nalia aja. Saya belajarnya dengan begini begitu bagaimana gitu kan. Oh, saya merasa nyaman dengan Bu Nalia gini. Akhirnya terjadilah perbedaan antara kita. Oh, kalau guru ini seperti ini. Oh, kalau guru ini seperti ini gitu. Seperti itu. Posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini cirinya adalah suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Kemudian ada dampak membuat rasa bersalah. Di sini murid akan merasa bersalah atau identitasnya gagal gitu ya. Kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Karena apabila kalau kita yang membuat kamu begini terus, nah maka diri anak rasa percaya dirinya hilang. Kalau saya begini, saya akan begini. Jadi hilang rasa percaya dirinya, rasa tanggung jawabnya, nilai-nilai kebajikan bagi diri anak itu akan hilang. Kalau kita selalu di posisi menyalahkan setelah menyalahkan terus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini kita harus bersikap ramah dengan siswa, cenderung bersanda gurau atau menghangatkan suasana. Dampak posisi ini murid akan tergantung pada satu orang. Nah, jadi semua di antara posisi-posisi tadi ada positifnya, ada negatifnya. Kalau di sini, kalau kita sebagai teman, kita nanti anak itu akan tergantung satu orang saja. Mungkin sikap Bu Sylvia dengan anak, rasa berteman dengan siapa di antara muridnya yang belajar dengan Bu Sylvia, karena merasa dekat, dia akan terfokus dengan satu orang guru saja gitu. Nah, ada faktor ketergantungan. Nah, apalagi kita di SLB kadang-kadang murid kita memang kadang-kadang murid itu enaknya dengan siapa belajar ya dengan itu saja gitu ya, terutama anak berbelakang mental gitu ya. Kemudian murid-murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, kalau ada rasa ketergantungan, apa yang dibilang gurunya ya itu aja. Kalau enggak ngomong gurunya ya enggak gitu kan. Seperti itu. Ada tergantung satu orang itu aja. Kalau dia tergantung dengan Pak Purba, kalau diinstruksikan perintah oleh Bu Elia, mungkin dia kalau enggak ia bilang Pak Purkon, dia tidak akan laksanakan gitu. Karena ketergantungan percayanya sudah ada sama Pak Purkon gitu. Gitu. Kemudian yang berikutnya guru sebagai pemantau. Nah, di sini kalau dibilang kita sebagai pemantau, kalau untuk SLB memang kita harus pantau terus anak-anak kita gitu ya. Gimana gerak-geriknya, apalagi untuk tunarungu kita tidak mendengar suaranya apa yang mau dilakukan, kita tidak mendengar gitu. Memang kita harus di sini sebagai pemantau juga gitu kan. Nah, seorang guru, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi, karena untuk menciptakan identitas diri positif atau yang untuk keberhasilannya.
Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian dampak dari posisi pemantau ini, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah gitu, karena ada rasa ketergantungannya tadi. Jadi anak kurang mandiri jadinya. Itu. Nah, di sini guru sebagai manajer. Dengan posisi manajer kita dapat melakukan sikap seperti suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi sehingga tercipta identitas positif. Nah, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar terbuka pikiran murid. Kalau kita tidak emosional, kan anak tidak merasa ketakutan. Pertanyaan-pertanyaan akan berjalan bagaimana apa yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian maka guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Maka dengan menerapkan guru sebagai manajer, diharapkan seorang murid memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, serta memecahkan masalah dengan baik. Bagaimana di sini saya telah mempelajari dalam modul ini, gitu ya. Memang agak berat di sini sebagai manajer menerapkan kepada siswa, kita tidak emosi dengan masalahnya. Kamu tidak pernah bikin PR, kamu tidak pernah setiap minggu ada aja absen ini. Kadang-kadang kita memang emosi gitu kan. Nah sekarang untuk menerapkan itu memang sangat sulit. Tetapi kita mencoba sedikit demi sedikit dengan, terutama saya ya, setelah mendapatkan materi modul dari modul 1 dengan 4 submodul satu persatu. Oh ternyata saya begini, oh ternyata saya salah, oh seharusnya saya begini. Jadi dengan ilmu yang saya dapatkan, kita banyak harus koreksi diri, terutama kita sebagai pemimpin, terutama pemimpin di dalam kelas gitu. Pemimpin untuk anak-anak didik kita. Nah, posisi manajer ini berdampak pada murid sehingga menciptakan murid yang mandiri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat memecahkan masalah. Dengan penerapan posisi manajer ini juga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi dengan dia bersalah, gimana cara mencari solusinya? Secara otomatis rasa mandirinya ada, rasa tanggung jawabnya juga ada. Jadi satu persatu nilai kebajikan itu tertanam kepada diri anak. Nah, kita masuk, dari tadi kita bicarakan restitusi. Sekarang kita masuk dengan pengertian restitusi itu sendiri merupakan suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Begitu. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi itu: satu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian
restitusi dapat memperbaiki hubungan. Mungkin tadi gurunya ditakuti, ibu ini sukanya menghukum saya terus kalau terlambat. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini, siswa tidak akan terbebani. Oh, kalau saya terlambat, ibu nanti pas bisa seperti ini, tapi tidak dengan cara menghukum, gitu kan? Nah, kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, tetapi bukan paksaan. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Itu kita tidak nampak untuk memaksa diri anak untuk disiplin, untuk bertanggung jawab. Tidak ada tampak di sana, karena dari pernyataannya tadi, suara kita tidak dengan emosional, dengan cara lemah lembut, gitu kan. Jadi anak itu merasa dekat dengan kita, dengan hubungan kita seperti teman, atau dia tidak merasa terbebani. Jadi dia tidak berbentuk paksaan jadinya, gitu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita menggali dari pertanyaan-pertanyaan itu. Contoh yang pernah saya lakukan, ya, bagaimana, katakanlah Bu Sylvia, ya, kenapa Bu Sylvia terlambat? Oh, saya tadi bocor ban, Bu, gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Semua kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, berarti kan dia merasa, oh, berarti bukan saya aja yang pernah terlambat, tapi teman saya juga pernah seperti ini melakukan. Jadi timbul rasa kepercayaan dirinya, gitu. Ya sudah, Bu Sylvia sudah berusaha untuk datang ke sekolah, dan walaupun ada kendala ini, tapi kan keterlambatan Bu Sylvia ini ada dasarnya kan, tetap suara kita datang. Jadi dia tidak merasa terancam untuk dihukum, gitu, apalagi kepada murid, gitu. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan ada rasanya, oh, walaupun saya sudah terlambat, tetapi ibu menanggapi dengan positif, dengan alasan-alasan yang saya utarakan. Jadi besok dia akan dia sadar sendiri kalau terlambat, mungkin nantinya memberitahu dulu atau bagaimana, gitu. Tapi tanpa kita memberitahu, Bu Sylvia besok kalau terlambat kasih tahu sama saya ya, kalau ini itu nggak bakal. Ya, oh, ibu seperti ini dengan saya, boro-boro ngasih tahu, gitu kan. Mau lihat kita aja udah ketakutan, gitu kan, apalagi dengan murid yang seperti itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar dari yang mendasari tindakan. Nah, apa alasan seorang anak yang terlambat atau tidak memakai atribut yang lengkap pas upacara, atau dari hari Senin sampai hari Sabtu tidak boleh pakai sendal, sementara anak pakai sendal? Bagaimana kita menggali kesalahannya itu, tetapi dia tidak dihukum, gitu. Nah, merasa untuk dihukum, jadi rasa ketakutannya nggak ada, gitu. Oh ya, sebentar lagi di perjalanan. Udah, ini ada kegiatan. Makasih ya, Bu. Oke. Udah 4 kali nonton.
ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu restitusi diri ya adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menimbulkan karakter yang bagaimana terhadap anak supaya anak itu merasa tanggung jawab, merasa mandiri, merasa oh saya ini ibu mempertanyakan kepada saya melakukan kesalahan ini. Bagaimana dia mencari supaya tidak mencari solusi tidak seperti itu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan tadi. Berikut restitusi fokus pada solusi. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak melakukan pertanyaan untuk menghakimi peserta didik, tetapi untuk menggali kesalahannya dengan cara tidak menghukum, tetapi anak akan sadar sendiri gitu, mencari solusi bagaimana kesalahan yang dilakukan saat ini tidak akan terulang kedua kali atau berikut-berikutnya gitu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi akan sadar diri anak murid kita kalau tidak kita lakukan semua kesalahan-kesalahan siswa kita dengan hukuman gitu. Tetapi dengan penerapan segitiga restitusi ini, anak akan merasa percaya diri, akan timbul rasa tanggung jawabnya. Dia bisa mencari solusi sendiri kalau ada kesalahan yang dilakukannya. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Bentuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, jelas Bapak Ibu gambar saya? Jelas ya. Validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan, menggali kesalahan siswa dengan kata-kata yang bisa membangun rasa percaya diri anak. Dengan kata-kata seperti ini, kamu tentu punya alasan mengapa dia lakukan seperti itu. Misalnya tidak membuat PR, katakanlah gitu kan. Kita tidak memberi pertanyaan seperti ini. Kenapa kamu tidak membuat PR? Kenapa tidak kerjakan di rumah? Bukan seperti itu. Tetapi dengan cara suara kita yang mendatar, kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu terlambat? Kamu punya alasan. Kenapa kamu tidak membuat PR? Atau kamu mungkin punya alasan kenapa bisa tertinggal atributnya untuk upacara ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita menanyakan kalau dengan alasannya seperti itu, kira-kira kamu kedepannya bagaimana? Anak akan berpikir, oh kedepannya saya mungkin tadi katakanlah tidak lengkap atributnya upacara. Saya berusaha untuk yang akan datang mempersiapkan atributnya sebelum tidur, dan untuk supaya tidak terlambat mungkin bangunnya agak lebih cepat lagi, begitu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi anak tidak akan merasa takut gitu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas setiap orang pasti pernah melakukan. Nah, kita menanyakan kenapa dia tidak membawa atribut upacara yang lengkap. Kenapa? Mungkin dengan alasannya tadi. Nah, kita menetralkan supaya dia tidak menetralkan kondisi. Ya nggak apa-apa, karena
setiap orang pernah melakukan, dan teman-teman kamu juga pernah melakukan hal yang sama. Tidak lengkap atributnya, ada topi yang ketinggalan, ada dasi yang nggak dibawa, atau tidak pakai sepatu sama sekali gitu kan, memakai sendal ke sekolah. Jadi anak itu, wah ternyata bukan saya sendiri yang melakukan hal ini, tetapi pernah juga teman yang lain melakukannya gitu. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, dengan menstabilkan identitas, kata-kata kita itu ya nggak apa-apa, karena bukan kamu saja yang pernah melakukan hal ini, tapi juga pernah yang lainnya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui kesalahannya, kita gali apa kesalahan-kesalahannya. Kemudian setelah dia mengerti kesalahannya, kita menanyakan dengan keyakinan apa? Yaitu keyakinan kelas tadi, keyakinan kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas atau kesepakatan di sekolah, begitu. Nah, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Contoh, katakanlah datang ke sekolah jam 7.30. Nah, kalau anak tidak datang dalam waktu yang telah kita tentukan, dia tuh sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, jadi kesepakatan itu kita buat di dalam kelas. Ini kesepakatan kita. Ini kalau tidak melakukan kesepakatan, apa konsekuensinya? Mungkin seorang guru melakukan, kalau siswanya tidak membuat PR, katakanlah, mungkin tidak dihukum tegak kaki sebelah, pegang telinga gitu kan sampai jam istirahat. Tidak seperti itu. Tetapi kita menanyakan dengan menerapkan segitiga restitusi, apa konsekuensinya? Mungkin karena di rumah dia tidak bisa mengerjakan PR, ya sudah. Nanti kalau kamu tidak mengerjakannya di rumah, apa konsekuensinya? Yaitu tidak boleh istirahat apabila sebelum menyelesaikan tugasnya. Ya, jam istirahat dia menyelesaikan tugasnya. Kalau sudah selesai, silakan. Mau istirahat, mau jajan, mau ini, silakan seperti biasa. Jadi dia tidak merasa terancam untuk dihukum gitu. Nah, kemudian apa kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Nah, dengan pertanyaan seperti itu, dengan kita menggali kesalahan-kesalahan tadi, nah kita tujukan kepada diri anak. Dengan seperti ini, kamu nantinya bagaimana? Dia berpikir, oh nantinya saya harus begini. Mungkin kalau datangnya terlambat, besok enggak lagi. Saya berusaha tidak terlambat lagi, gitu kan? Nah, sekarang tidak membuat PR, mungkin besok saya berusaha untuk membuat PR, gitu, supaya jam istirahat saya tidak terganggu untuk membuat tugas di dalam kelas pas jam istirahat. Demikianlah pemaparan saya hari ini. Mungkin ada teman-teman kita yang ingin bertanya tentang materi yang saya paparkan, ya. Ini akhir dari pemaparan saya, ya. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Jadi selalu kita mendoakan untuk sehat dan bahagia. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Silakan Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin ada Pak Ebi, mungkin Pak Ebi lagi mikir-mikir pertanyaan apa yang mau saya tanyakan gitu ya. Masih mikir dulu. Mikir.
Silakan Bu Dewi kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Ebit, terima kasih. Ibu akan mencoba menjawab sebisa Ibu ya Pak Ebit ya. Kita sama-sama belajar di sini. Bukan saya menggurui di sini ya. Tapi ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini kalau yang Ibu jelaskan tadi sangat menarik. Terima kasih. Juga merupakan pemahaman baru bagi saya pribadi bahwa memang beberapa itu telah kita laksanakan, hanya namanya saja yang beda pada konteks yang Ibu sampaikan. Mengenai itu tadi Ibu, jika contoh yang Ibu sampaikan tadi, siswa kita tidak bikin PR, Penerapan segitiga restitusi. siswa kita nggak bikin PR, benar, kita tidak boleh menghukum, benar. Tapi kalau di sekolah umum mungkin akan efektif seperti itu, Bu. Akan efektif, kita memberikan efek jerah tapi tidak lewat hukuman. Bisa atau hukuman yang membangun, hukuman yang mendidik. Tapi kalau kita bawa ke kasus di SLB, contoh saja anak murid Siska nggak bikin PR, ya kita marahin juga nggak bakal masuk ya. nggak bakal efektif kalau kita marahin mereka. Tapi kalau kita biarkan, dalam artian ya udah bikin di kelas aja, nggak selesai PR-nya, Bu. Kalau di kelas juga nggak selesai. Sementara kita sedang mengorbankan waktu untuk tema yang sudah kita rancang untuk hari ini. Jadi kalau kasus seperti itu, artinya jika poin-poin yang Ibu jelaskan tadi kita bawa ke SLB itu bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali yang dilontarkan Pak Ebit gitu ya. Memang kita di sini, dan pertanyaan itu pun pernah saya lontarkan gitu ya di waktu lokakarya gitu ya. Karena kita di SLB semuanya terbatas. Nah, kita melakukan segitiga restitusi itu memang kita sesuaikan dengan kondisi kita, Pak. Makanya kemarin itu saya melakukan penerapan segitiga restitusi, mencoba membuat skenario gitu kan. Memang walaupun kita guru tunarungu, kita juga sulit untuk mengimplementasikan kepada siswa karena kita lakukan seperti ini, dia tidak akan tetap seperti itu, bukan seperti sekolah umum. Kalau sekolah umum begitu dibuat kesepakatan sekolah dengan menetapkan ini, kalau seandainya kesepakatan kita seperti ini, konsekuensinya seperti ini, anak itu akan langsung paham. Tetapi dengan murid kita yang seperti Pak Ebit utarakan tadi, tetapi disitulah fungsi kita, Pak Ebit, membantu, membimbing, menuntun anak kita supaya dengan adanya kesepakatan kelas kita bisa kita lakukan sedikit demi sedikit dengan tidak melakukan hukuman. Apalagi anak murid kita ini kalau mendengar kata hukuman itu akan lebih merasa ketakutan dulu gitu. Nah, kita dengan yang Pak Ebit utarakan tadi, katakanlah tidak membuat PR di rumah, kita suruh di sekolah, ya sudah kerjakan, dia mengerjakan tanpa bimbingan kita, dia melakukan tugas, membuat tugas itu juga tidak akan selesai, kan seperti itu kasusnya Pak Ebit ya. Nah, di sini kembali lagi kita sebagai pendidik
pendidik, akankah kita setelah kita berikan tugas kita lari dari kenyataan? Enggak juga. Kita udah tahu kalau kita biarkan anak ini kerja sendiri, dia tidak akan selesai mengerjakan tugas. Bagaimana kita membimbing, menuntun si anak tadi supaya bisa melakukan tugas itu dengan baik dan membuat anak itu sadar akan, oh besok saya tidak akan lagi tidak membuat PR. Kenapa? Kalau saya kerjakan tugas ini di dalam kelas, otomatis saya tidak bisa istirahat, kan begitu Pak Ebit? Nah, jadi dengan cara menuntun kita tadi, maka anak ini kita harapkan bisa berubah, setidaknya sedikit perubahan. Oh, besok kalau saya tidak membuat PR, saya membuat PR-nya mengerjakan PR-nya di sekolah. Otomatis saya nggak bisa istirahat, saya nggak bisa jajan. Mau tak mau ada rasa motivasi yang di dalam diri anak. Oh, saya besok harus membuat PR-nya di rumah agar waktu jam istirahat saya tidak disita untuk membuat PR di jam istirahat begitu. Kira-kira begitu Pak Edi. Jadi kalau kita di SLB kembali ke kitanya lagi. Bagaimana kita menuntun anak, memotivasi anak, menimbulkan motivasi intrinsik anak. Kalau untuk anak tunarungu mungkin sedikit demi sedikit bisa ya kita rubah paradigma itu ya Pak Ebit ya. Yang agak sulit mungkin untuk anak tunagrahita. Rasa gimana kira-kira Bu Ririn? Kalau untuk yang Bapak Ibu yang mengajar di spesialis tunagrahita. Bu Dewi nih yang banyak makan garam di ngajar di tunagrahita. Pengalaman Bu Tiara mungkin untuk ini. Silakan, mungkin begitu kira-kira Pak Ebit. Kalau Pak Ebit rasanya kurang tajam jawaban Ibu, mungkin kita nanti bisa sama-sama belajar atau sama-sama kita belajar di YouTube ya. Saya pun di sini juga belajar dan itu pun mungkin belum 100% untuk memahami materi-materi, masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, di sini saya berbagi mungkin dari pengalaman Bapak Ibu dengan pengalaman saya, kita satukan. Nah, ini bisa kita ambil kesepakatan untuk membangun sekolah kita kedepannya lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan, kemudian penerapan segitiga restitusi, kemudian bagaimana kita menuntun siswa kita seperti itu. Kira-kira yang lain masih ada, silahkan, saya persilahkan Bapak Ibu guru. Waktu dan tempat, Bu Nalia. Ya. Terima kasih kepada Ibu Nani. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Sampai. Tadi kan disebutkan bahwa sebagai contoh ada siswa yang tidak mengerjakan PR di rumah. Mungkin setelah ditanyakan alasannya kenapa, mungkin gara-gara ada kegiatan di rumah atau tidak sempat, jadi disuruh mengerjakan PR ketika jam istirahat. Kalau dilihat kejadian seperti itu, bukankah merupakan contoh punishment secara secara positif gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan mendasar dari modifikasi perilaku dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Perbedaan modifikasi perilaku dengan segitiga restitusi, sedangkan pas mengerjakan PR pas jam istirahat, otomatis kan bentuk
secara tidak langsung kan termasuk hukuman, tapi dalam bentuk hal positif gitu Bu, dengan mengorbankan jam istirahatnya. Berarti kan kalau punishment kan termasuk di modifikasi perilaku. Jadi yang ingin saya tanyakan, perbedaan mendasar dari modifikasi perilaku dengan segitiga restitusi itu apa? Terima kasih pertanyaan Bu Nalia yang sangat Yang lebih bagus tentang jadi di sini mungkin Bu Nalia beranjak dari motivasi perilaku, modifikasi perilaku manusia. Tuh. Modifikasi perilaku. Nah, di sini penerapan segitiga restitusi, kita kembali ke penerapan segitiga restitusi. Nah, kita menerapkan seperti itu, tidak kita yang menyuruh siswa untuk melakukan membuat PR, menyelesaikan pekerjaannya di dalam kelas, tetapi itu terciptanya dari siswa itu sendiri. Jadi begitu. Nah, makanya dengan kita membuat keyakinan kelas tadi, nah kalau seandainya kesepakatannya begini, konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Jadi konsekuensinya itu juga datangnya dari siswa, bukan dari kita. Makanya kita namakan keyakinan kelas. Kesepakatan, keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan kesepakatan. Nah, bagaimana dengan hubungan modifikasi perilaku? Modifikasi perilaku mungkin kaitannya, boleh tahu Bu Nalia? Seperti kalau modifikasi perilakunya kan ada beberapa teknik. Salah satunya kan teknik reinforcement. Jadi reinforcement itu kan terbagi menjadi dua, punishment dengan reward. Nah, punishment itu terbagi menjadi dua lagi, punishment positif dengan punishment negatif. Kalau punishment positif berarti contohnya siswa tidak sempat mengerjakan PR di rumah, jadi kita suruh siswa itu mengerjakan PR di sekolah, tapi pas jam istirahat terpakai jam istirahatnya. Sedangkan kalau punishment negatif, misalnya kita marahi, kita pukul, kita hukum membersihkan WC, itu salah satu contoh punishment negatif. Kalau begitu, kalau menurut saya ini karena saya membahas di luar itu mungkin ya atau belum masuk ke dalam ranah ini gitu ya. Mungkin saya akan mencoba bahwa nampaknya perbedaannya tidak begitu signifikan karena di sini modifikasi perilaku itu ada yang positif dan ada yang negatif juga gitu. Mungkin perlakuan kita dengan kesepakatan seperti ini mungkin hampir sama dengan yang untuk yang reinforcement ya. Nah, modifikasi perilakunya hampir sama dengan seperti itu gitu. Karena kita di sini memang untuk yang memberi hukuman terhadap siswa, katakanlah menghukum, mencubit, melakukan segala macam itu, sekarang tidak, kalau bisa itu tidak dilakukan lagi seperti itu. Mungkin dengan modifikasi perilaku yang Ibu utarakan itu, mungkin sedikit saja perbedaannya, karena kalau modifikasi perilaku itu kita melakukan yang positif terhadap anak dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak gitu. Dan kita pun memperlakukan anak secara positif dan tidak merasa dihukum gitu. Mungkin seperti itu dari saya, Bu Nalia. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, saya persilakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini.
saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk memberi kesempatan menampilkan aksi nyata saya ini. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu memberikan waktu, meluangkan waktu kepada saya. Hanya Allah lah yang bisa membalas keikhlasan dari Bapak Ibu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu. Alhamdulillah selesai penyampaian materi dari Ibu Nani tentang budaya positif. Atas perhatian rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih. Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutris Handayani, SPDMM, Kepala SLB Negeri Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Saya sangat bangga mempunyai calon guru penggerak angkatan ke-7 yang insya Allah akan berhasil dengan baik dan akan mendapatkan sertifikat guru penggerak di tahun 2023. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sangat mendukung kegiatan dan pelaksanaan diseminasi yang sudah disampaikan Ibu Nani Yanti SPD tentang materi budaya positif dan penerapan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dengan pelaksanaan nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter pada diri siswa dan guru SLB Negeri Sungai Penuh. Demikian refleksi saya. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Hutauruk. Saya adalah guru di SLB Negeri Sungai Penuh. Saya adalah salah satu peserta dari kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Ibu Nani Yanti SPD terkait dengan budaya positif. Tanggapan saya terkait dengan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut memberikan ilmu baru kepada kami selaku guru, dan juga kegiatan tersebut sangat positif untuk guru-guru yang ada di SLB Negeri Sungai Penuh. Harapan saya terkait dengan kegiatan diseminasi ini, semoga kegiatan ini bisa menjadi hal yang baru dan menjadi pembelajaran yang baru kepada guru-guru di SLB Negeri Sungai Penuh. Dengan adanya kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif ini, guru dan siswa yang ada di SLB Negeri Sungai Penuh ini memiliki karakter baru, yaitu karakter yang berbudaya positif. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.